Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa, di hari Rabu ini aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Dengan makin pesatnya tren mode saat ini, salah satu istilah yang sering dibahas yakni fast fashion. Hal ini merujuk pada produksi pakaian secara massal yang cepat dan murah, menurut tren baru dari peragaan busana dan langsung dipasarkan ke toko dalam waktu yang singkat. Konsep ini ternyata memungkinkan konsumen untuk selalu mendapatkan pakaian dengan model terkini, serta harga yang terjangkau. Namun di balik kemudahan dan harga murahnya, fast fashion memiliki berbagai dampak lingkungan dan juga sosial yang cukup besar. Selengkapnya akan kita bahas hanya di Before After. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, tren mode berkembang pesat dengan munculnya fast fashion, yakni sistem produksi pakaian yang menekankan pada kecepatan, volume besar, dan biaya yang rendah. Model bisnis ini ternyata menjadikan pakaian sebagai barang konsumsi instan yang selalu diperbarui mengikuti tren mode terbaru. Di satu sisi, fast fashion dianggap berhasil mendemokratisasi akses terhadap mode. Namun di sisi lain, model ini juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan serta sosial yang mendesak untuk diperhatikan. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Fast fashion menjadi bagian dari gaya hidup modern karena menawarkan pakaian dengan harga terjangkau yang tersedia dalam waktu singkat. Merek-merek global seperti Zara, H&M hingga Uniqlo mampu menghadirkan koleksi baru setiap 2 minggu atau bahkan lebih cepat. Hal ini mendorong pula konsumsi impulsif di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang aktif di media sosial dan yang terdorong untuk selalu tampil dengan gaya terkini. Pola konsumsi ini memicu peningkatan permintaan yang gak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada lingkungan. Industri fast fashion termasuk salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Berdasarkan data dari United Nations Environment Program di tahun 2019, menunjukkan bahwa industri ini bertanggung jawab atas 10% emisi karbon global dan sekitar 20% dari total limbah air industri. Produksi pakaian membutuhkan sumber daya yang besar. Misalnya saja, untuk membuat satu kaos katun dibutuhkan sekitar 2.700 liter air. Jumlah yang setara dengan konsumsi air minum satu orang selama 2,5 tahun. Selain itu, bahan sintetis seperti polyester yang banyak digunakan dalam fast fashion karena murah dan mudah diproduksi, memiliki dampak lingkungan yang juga cukup besar. Polyester berasal dari bahan bakar fosil dan tidak mudah terurai. Ketika dicuci, pakaian berbahan polyester melepaskan mikroplastik yang masuk ke dalam aliran air dan akhirnya mencemari laut. Penelitian oleh Napier dan Thomson di tahun 2016 menemukan bahwa satu kali pencucian pakaian dapat melepaskan hingga 700.000 serat mikroplastik. Dampak fast fashion tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh para pekerja di balik industri ini. Sebagian besar produksi fast fashion dilakukan di negara-negara berkembang seperti Asia dan juga Afrika, di mana tenaga kerja murah tersedia. Para pekerja sebagian besar adalah perempuan dan seringkali bekerja dalam kondisi yang gak layak dengan upah minimum serta perlindungan kerja yang juga rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya eksploitasi dalam rantai pasukan global industri mode. Di tengah berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, fast fashion menjadi tantangan etis dan ekologis yang harus segera direspon. Masyarakat perlu diberikan edukasi untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan mulai mempertimbangkan konsep slow fashion, yakni gaya berbusana yang mengedepankan kualitas, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Slow fashion mendorong masyarakat untuk membeli pakaian lebih sedikit tetapi dengan kualitas yang lebih baik dan bertahan lama. Kesadaran konsumen sangat penting dalam mengubah pola industri fashion dengan memilih merek yang transparan dalam proses produksinya dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Konsumen dapat menjadi agen perubahan. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat regulasi yang ketat terhadap industri tekstil, mulai dari limbah hingga perlindungan tenaga kerja.
Fast fashion memang memberikan kemudahan dan akses terhadap tren mode. Namun, di balik kenyamanan tersebut, tersembunyi dampak ekologis dan sosial yang serius. Oleh karena itu, sudah saatnya konsumen dan pelaku industri bersama-sama mengambil langkah nyata menuju fashion yang lebih beretika serta berkelanjutan. Nah, ternyata ada banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan ketika masyarakat secara masif masih melakukan konsumsi terhadap fast fashion ini. Gak cuma bagi pekerja, namun dampak lingkungan dan alam justru yang paling berbahaya. Nah, sesaat lagi akan kita bahas dampak apa aja sih yang ditimbulkan dari belanja fast fashion ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Nah, masih ngomongin soal fast fashion yang merupakan istilah untuk menggambarkan produksi dalam jumlah yang besar, ternyata model bisnis seperti ini tengah menjadi sorotan publik karena berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampaknya adalah penumpukan limbah pakaian di tempat pemprosesan akhir atau TPA. Karena harga yang cenderung murah, orang-orang lantas tertarik untuk belanja fast fashion. Sayangnya, pakaian tersebut nggak akan bertahan lama karena kualitasnya yang juga buruk. Akhirnya, konsumen akan membuang pakaian itu lalu membelinya yang baru. Nah, siklus itu terus berulang hingga akhirnya limbah pakaian menggunung di TPA. Ini hanyalah salah satu dari banyaknya dampak negatif dari belanja fast fashion. Lantas dampak apa lagi akan ditimbulkan jika fast fashion ini tidak ditekan? Mengutip dari Britannica, model produksi fast fashion muncul pada tahun 1970-an. Saat itu, banyak produsen yang mulai mengekspor pakaiannya ke berbagai negara, khususnya di Asia. Karena harus mengekspor banyak pakaian, akhirnya proses produksinya pun dipercepat. Kemudian produsen mulai merekrut banyak para pekerja Asia bisa diupah lebih rendah, sehingga produksi pakaian bisa selesai dalam waktu singkat. Model fast fashion semakin populer menjelang tahun 1990-an, di mana di tahun tersebut, produsen semakin mempercepat proses produksinya untuk mengikuti tren mode yang berubah dengan cepat. Kini, model bisnis fast fashion semakin diminati banyak orang. Meskipun dampaknya sangat serius terhadap lingkungan, tetapi masih banyak brand fast fashion yang tetap eksis di dunia mode. Mengutip dari Investopedia, contoh brand fast fashion meliputi Uniqlo, Zara, H&M, dan sejenisnya. Namanya yang besar sejalan dengan produksi pakaian mereka yang juga besar dan mengejar tren terkini. Nah, lingkungan menjadi salah satu paling terdampak dari model bisnis fast fashion. Menurut laman Earth, setidaknya ada 3 aspek yang dipengaruhi model produksi tersebut. Yang pertama yakni air. Industri mode merupakan salah satu industri yang mengonsumsi air dalam jumlah besar di dunia. Sebagai gambaran, untuk membuat satu kemeja katun, produsen butuh sekitar 700 galon air. Sedangkan untuk memproduksi celana jeans yang permintaannya tinggi, produsen harus menyiapkan 2000 galon air. Lebih parahnya lagi, bahan perwarna tekstil merupakan pencemar air terbesar kedua di dunia. Pasalnya, air yang tersisa dari proses pewarnaan sering dibuang ke selokan, sungai, atau bahkan anak sungai. Aspek yang kedua yakni mikroplastik. Pakaian fast fashion yang seringkali terbuat dari serat sintetis seperti polyester, nilon, dan juga akrilik, material ini ternyata dipilih karena murah, sehingga pakaian dihasilkan pun juga bisa dijual murah. Namun material itu terbuat dari plastik yang butuh waktu ratusan tahun untuk terurai secara biologis. Sebuah laporan dari International Union for Conservation of Nature memperkirakan bahwa 35% mikroplastik di lautan ternyata berasal dari material tekstil sintetis.
Dan aspek yang tiga yakni energi. Proses produksi serat sintetis menjadi pakaian membutuhkan banyak energi dari minyak bumi. Selain itu, kapas yang sering ditemukan dalam produk fast fashion juga tidak ramah lingkungan. Untuk menghasilkan kapas, dibutuhkan banyak air dan pestisida. Bahan kimia tersebut dapat menyerap ke dalam tanah dan akhirnya mencemari air serta lingkungan hidup manusia. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin kalimat tersebut terdengar sederhana, namun jika dilakukan mulai dari diri sendiri untuk ikut dalam menggaungkan sustainable fashion, dampaknya akan sangat luar biasa. Nah, sesaat lagi Kintana akan berbagi tips bagaimana cara mengurangi dampak dari fast fashion. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Industri fashion atau kita sering kenal dengan pakaian merupakan penyumbang polusi sekaligus pencemar terbesar nomor 3 di dunia. Industri ini menyumbang hingga 10% dari seluruh jejak karbon aktivitas manusia setiap tahunnya. Saking besarnya dampak industri fashion, polusi dari sektor ini bahkan lebih besar bila dibandingkan gabungan semua jejak karbon dari semua kapal kargo dan penerbangan internasional sepanjang tahun. Kondisi tersebut diperburuk dengan kehadiran fast fashion, pakaian dengan harga yang relatif murah dan secara cepat dipasarkan di toko untuk mengikuti tren yang terus berkembang. Ternyata belanja fast fashion makin menjadi gaya hidup, membuat limbah dan polutan dari industri ini dikhawatirkan bakal berlipat ganda. Lantas bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi belanja fast fashion? Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah menerapkan gaya hidup yang berkebalikan, yakni slow fashion. Slow fashion merupakan gerakan dan pendekatan yang mengedepankan kualitas, keberlanjutan, dan usia pakai yang panjang dari sebuah produk fashion. Lantas bagaimana caranya bila ikut terlibat dan menerapkan gaya hidup slow fashion? Dilansir dari Converse Energy Future, berikut langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yakni mengubah habit belanja. Salah satu hal kecil dan terbaik yang dapat dilakukan untuk menjadi bagian dari gerakan slow fashion adalah dengan menyesuaikan habit atau kebiasaan belanja. Kita dapat membeli pakaian berkualitas tinggi yang dapat digunakan selama bertahun-tahun. Kekuatan dari masa yang banyak sangat berpengaruh dalam membuat gerakan baru dan membalikkan keadaan. Nah, jika banyak yang terlibat dalam memutuskan untuk mengutamakan kualitas daripada kuantitas, maka gerakan slow fashion akan semakin kuat. Langkah yang kedua yakni rawat pakaian. Ternyata gerakan slow fashion didirikan pertama kali untuk mengurangi limbah industri fashion yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jika kita dapat merawat pakaian sebaik mungkin dan meningkatkan siklus hidupnya, kita sudah berkontribusi dalam gerakan ini dan pastinya berkontribusi pula terhadap kelestarian lingkungan. Langkah ketiga yakni membeli pakaian bekas. Membeli pakaian bekas atau kini yang populer dengan sebutan thrifting sangat membantu meningkatkan umur sebuah produk pakaian. Hal tersebut juga membantu gerakan slow fashion untuk memperpanjang usia pakaian dan mengurangi permintaan akan produk fashion baru yang diproduksi secara massal. Jika benar-benar perlu membeli pakaian, berburu pakaian bekas mungkin menjadi alternatif buat kalian. Langkah keempat yakni mempertimbangkan sertifikasi. Kehadiran sertifikasi seperti GOTS atau Eucotex dapat membantu kita memilih pakaian yang lebih berkelanjutan. Jika suatu merek memiliki sertifikasi, berarti produk tersebut mematuhi peraturan perdagangan yang adil dan memproduksi pakaian yang tidak berdampak terhadap lingkungan. Sedangkan dengan sertifikasi Ecotex, berarti tekstil tersebut bersifat ekologis. Dengan kata lain, produk dengan sertifikasi ini dinyatakan negatif terhadap bahan kimia yang diketahui berbahaya bagi manusia dan lingkungan.
Selain itu, upaya sederhana yang bisa kita lakukan yakni dengan memprioritaskan kualitas dibanding kuantitas. Pakaian yang dibuat dengan kualitas tinggi biasanya memiliki model yang baik, tahan lama, dan detail yang dilakukan dengan hati-hati. Meskipun harganya lebih tinggi daripada pakaian fast fashion, memprioritaskan kualitas membuat pakaian tahan lama dan memberikan kepuasan pada jangka panjang. Memilih kualitas daripada kuantitas juga membantu mengurangi limbah tekstil. Pakaian berkualitas tinggi memiliki umur pakai yang lebih panjang, sehingga mengurangi kebutuhan yang sering membeli pakaian baru. Tentu ini sejalan dengan konsep sustainable fashion yang menekankan pentingnya kepemilikan barang tahan lama daripada hanya sekali pakai. Pakaian multifungsi dirancang dengan pertimbangan untuk memberikan fleksibilitas dalam gaya dan kegunaan. Dengan memilih pakaian yang mudah dipadu-padan untuk berbagai kebutuhan, konsumen dapat mengurangi jumlah pakaian dan meminimalkan perilaku konsumtif, sehingga konsumen berkontribusi positif dalam mengurangi dampak buruk terhadap fast fashion. Ternyata cara lain yakni dengan memilih pakaian yang tak lekang oleh waktu atau timeless. Nah, pakaian dengan desain klasik yang tidak terpengaruh oleh tren fashion dapat bertahan lama. Pakaian timeless memiliki warna, corak, dan potongan yang sederhana. Cara ini efektif dalam mengajak konsumen berpikir lebih jauh tentang nilai sejati dari pakaian yang mereka beli, bukan hanya sekedar mengikuti tren semata. Upaya sederhana lainnya yakni dengan mendukung merek lokal. Upaya ini merupakan langkah strategis dalam menghindari dampak buruk dari fast fashion. Dengan cara ini, konsumen tidak hanya membantu mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi jejak karbon yang terkait dengan pengiriman internasional. Selain itu, perusahaan lokal umumnya terhubung dengan komunitas tempat mereka beroperasi, mendorong siklus ekonomi yang berkelanjutan, dan memberikan lapangan kerja bagi warga setempat. Mendukung merek lokal juga memungkinkan konsumen untuk lebih mudah memahami praktik produksi, serta nilai-nilai etika yang diterapkan oleh perusahaan. Merek lokal cenderung lebih transparan dalam hal sumber bahan, kondisi kerja, dan sebagainya. Hal ini memberikan konsumen kesempatan untuk membuat pilihan yang lebih bijak dan berkelanjutan, sekaligus memberdayakan bisnis lokal. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Namun sebelum itu, Kintana mengingetin buat fashion people di rumah, jangan lupa untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, Shutomoro, and bye-bye.